Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu likulli. Wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk hadis yang ke-219 dari 1000 hadis hafalan. Temanya pengaruh nazar. Nabi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'ti, tidak mendatangkan, ibna Adam kepada anak Adam an-nadru nazar, bisyai'in dengan sedikit pun, lam yakun yang sesuatu itu belum pernah qudira lahu ditetapkan takdir untuknya. Walakin akan tetapi yulkihi an-nadharu, nazar akan membawa dia, nazar akan membawa kepada orang yang bernazar, ilal qadari, kepada ketetapan takdir, qad qudira lahu, yang telah ditetapkan takdir untuk dia. Fa yastakhrijullahu, maka Allah akan mengeluarkan, bihi dengan sebab nazar, minal bakhil, dari kebakhilan, kekikiran. Fa yu'ti alaihi, maka akhirnya dia akan memberikan sesuatu kepadanya, malam yakun yu'ti, sesuatu yang dia belum memberikan alih kepadanya min qablu, dari dulunya. Rawal Bukhari, meriwayatkannya Imam Bukhari. Ayyuhal ikhwah karoman subhanahu wa ta'ala, apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama, kita mengenal apa itu nazar. Orang mengenal ujar, yaitu mewajibkan diri melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak diwajibkan karena ada pemicunya. Mewajibkan diri melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak diwajibkan. Kenapa dia mewajibkan diri? Karena ada pemicunya. Contoh nazar yang sering kita dengar, misalnya orang itu sakit, pengen sembuh, setelah berobat sana sini belum sembuh-sembuh, lalu ujar, aku lek mari arepe syukuran beleh sapi, misalnya, atau bentuk yang lain.
Padahal membelih sapi itu bukan kewajiban, tapi dia mewajibkan diri. Kenapa? Karena ada pemicu. Pemicunya apa? Sakit gak sembuh-sembuh. Akhirnya dia wajibkan diri seperti itu. Itu contoh nazar, yang lain-lain tentunya orang punya pengalaman sendiri-sendiri. Sehingga contoh bisa dibikin sendiri-sendiri, senada dengan itu. Itu tadi pertama tentang makna nazar, bahasa maupun istilah. Yang nomor dua, nazar itu tidak memberikan pengaruh. Misalnya orang itu sakit, belum sembuh, lalu nazar. Begitu nazar, langsung sembuh, nggak ada jaminan. Begitu nazar kok langsung sembuh, cita-cita langsung keturutan, tidak ada jaminan. Apabila memang sembuh itu belum ditakdirkan waktunya sembuh. Misalnya orang itu, andai kita diberitahu jatah sakitnya 1 bulan, misal, andai kita diberitahu. Masih seminggu, rumangsa kesuwen, pengen segera sembuh. Kemudian nazar. Akhirnya semula sebulan, gara-gara nazar, akhirnya tinggal jadi seminggu, begitu nazar langsung berubah, nggak ada. Jadi nazar itu nggak memberikan pengaruh kepada perkara yang nggak ada ketetapan takdir untuk dia. Jadi nazar itu tidak punya pengaruh. Kalau begitu, orang tidak usah untuk berbanyak nazar. Kalau nazar sifatnya untuk menyemangati amal soleh, nazar untuk menyemangati amal soleh, misalnya untuk mengikis kekikirannya umpamanya. Saya kok kikir ya? Kan saya kan butuh amal. Kalau gitu saya akan latihan. Saya nanti apabila diberikan panen akan sedekah sekian. Memang ia paksa nafsunya dengan seperti itu masih memungkinkan. Tapi apabila kaitannya nazar itu untuk mengubah takdir, nah itu nggak memberikan pengaruh sama sekali. Lalu yang ketiga, apa hikmah pada diri manusia kok muncul keinginan pengen nazar? Apa hikmah yang Allah tetapkan pada diri manusia kok ada keinginan nazar? Jadi nazar itu berpotensi jadi keinginan seseorang. Aku pengen nazar. Apa si A atau si B atau si D atau siapa? Mungkin saja. Padahal itu tidak memberikan pengaruh mengubah takdir. Kenapa kok muncul rasa seperti itu? Di antara hikmahnya adalah Allah hendak menghilangkan kekikiran seseorang. Allah hendak menghilangkan kekikiran seseorang. Ketika orang itu kikir, maunya berbuat ketika mendapatkan sesuatu dulu, ya beri sesuatu dulu nanti biar berbuat. Sehingga dengan begitu nanti kekikirannya akan terkikis. Sebenarnya seperti itu. Jadi Allah hendak menolong kepada seseorang yang kikir supaya tidak terbelenggu oleh kekikirannya. Makanya dibikin sesuatu yang dia nggak kuat nanti biar terpancing ingin melakukan ini itu. Sehingga nanti kekikirannya akan terkikis. Itu hikmah. Makanya orang yang senang bernazar itu seringnya. Sifatnya seringnya. Itu adalah kikir. Lalu pelajaran yang keempat. Bagaimana sebaiknya? Jawabnya, sebaiknya menyadarkan diri
kita ini butuh kepada Allah, bukan orang yang dibutuhkan oleh Allah. Sebaiknya begitu. Sebaiknya kita sadar, kita itu orang yang butuh. Bukan orang yang dibutuhkan oleh Allah. Kitalah yang butuh kepada Allah, kita bukan orang yang dibutuhkan oleh Allah. Bila kita sadar orang yang butuh kepada Allah, kita nanti akan bekerja keras. Bila kita merasa butuh kepada Allah, nanti akan bekerja keras. Di antara butuh yang ditata misal, dunia sementara, akhirat tujuan. Dunia tempat bekerja, akhirat tempat pembalasan. Dosa banyak terjadi, amal soleh belum tentu diterima. Terus sangguku opo? Bekerja keras saja belum dapat apa-apa, kecuali Allah memberikan rahmat. Kalau begitu saya harus mempersungguh beramal soleh. Entah itu cari ilmu dengan pemahaman yang benar, menata ketauhidannya, menegakkan sholatnya, menjamin hal rezekinya, memperbanyak sedekahnya, berakhlak mulia. Semoga Allah menerima, melipat gandakan, jadi bekalku di akhirat. Ya Allah mudahkan saya beramal. Nah sebaiknya begitu. Itu namanya rumongso butuh kepada Allah, sehingga nanti mempersungguh amal soleh. Itu yang dianjurkan, kemudian jangan rumongso dibutuh nih oleh Allah. Kenapa? Allah itu tidak butuh pada makhluk. Dan tanda orang yang rumongso dibutuh nih berarti dia beramal layak dibutuh nih. Berarti kalau gitu dia tidak pernah beramal. Itu kan merupakan tanda orang yang kikir. Bila diberikan musibah, nggak kuat, nanti dia akan melakukan ini itu. Cara memancingnya seperti itu. Daripada itu, kitalah yang butuh kepada Allah, bukan orang yang dibutuhkan. Jangan sampai kita beramal ketika diberi dulu. Orang yang beramal ketika diberi dulu itu sebatas balas jasa, sungkan, izin, dan seperti itu. Ini bukan sifat yang mulia, tapi sifat yang butuh untuk dibenahi. Jadi pada kasus di atas sangat jelas sekali, ternyata orang yang suka bernazar itu tanda kekikiran, maka Allah menolong supaya hilang kikirnya, diberi peristiwa-peristiwa, sehingga ketika dia tidak kuat, dia akan menjanjikan mau ini itu, dan sebagainya. Dan itu merupakan sifat yang tercela. Beramal gara-gara diberikan pancingan hanya sebatas balas budi, sementara Allah tidak membutuhkan terima kasih seseorang. Justru hamba yang butuh kepada Allah. Lalu pelajaran yang kelima, bila orang itu sempat bernazar, lalu menggugurkan nazarnya lebih baik. Bila saya sembuh dari sakitku, saya akan umroh setiap tahun. Nah, sementara harta dari siapa? Kenyataannya tidak punya. Nah, itu harus dicabut itu. Harus dicabut. Mendorong dia utang juga nggak mulia. Mau berangkat, modalnya siapa? Tapi kadang ngomong seperti itu. Akhirnya nggak kuat, dicabut. Nah, pencabutannya itu harus membayar kafaroh. Sebagaimana yang ada di Al-Maidah 89, mungkin dia memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan budak, atau puasa 3 hari. Yang mana? Dari 4 pilihan. Ya datang kepada ahli ilmu, supaya dipilihkan yang akan menjadi hukuman berat buat dia, sehingga dia tidak gampang-gampang untuk nazar. Maka dari 4 pilihan itu mana yang paling membuat jerah, itu nanti yang dipilihkan, sehingga dia nanti nggak gampang-gampang lagi.
Nah, senada dengan itu. Demikian beberapa pelajaran yang telah kita rangkum berkaitan masalah nazar. Kesimpulannya, supaya kita sing rumangsa butuh kepada Allah, maka kita yang semangat beramal sholat, jangan sampai amalnya dipancing ini itu termasuk tanda kikir dan itu tidak bisa meningkatkan kebaikan pada seseorang. Ulama suwab, alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.